Ayat-ayat yang menenangkan jiwa di tengah hidup yang riuh. Webinar persembahan dari Meaningful Ways didukung oleh MSP, Meaningful Support Program. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Indra Firmansyah wa yatafadhal masykur. Jazakumullah khairan Kang Reza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai dengan hari ini Allah tetap memberikan nikmat takdir terbaik ya atas semua kejadian di dalam hidup kita. Insya Allah itu tetap adalah takdir terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebentar ya Bapak Ibu, 30 detik sebentar. Baik, atas izin Allah kita semua bisa berkumpul pagi ini ya, kembali belajar bersama dengan tema yang sangat luar biasa menarik, yaitu ayat-ayat tentang ketenangan ya. Ayat-ayat yang menjadikan hati tenang di tengah riuhnya kehidupan, di tengah riuhnya hiruk pikuknya masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa kabar? Ibu Fadilah Hulyatunisa, Ibu Safera Evaldina, sudah naik derajat Ibu. Bukan salah tiga lagi ya. Ibu Murnaningsi di Bandar Tinggi, Ibu Hajah Nur, Ibu Husnita di Pekanbaru, Ibu Elis di Makassar, Ibu Irma, Ibu Ratih, Ibu Ibu Tati Hartimah, Masya Allah. Ibu Rizky di Pangkal Pinang, Ibu Siti Suhaya, Mas Hendy, ya. Pak Jumiran, Pak Ibu Jumiran, Pak Jumiran kayaknya ya. Ibu Caca, Uti Caca, Insya Allah. Insya Allah ketemu di Surabaya Bu ya, tanggal 7 Insya Allah. Ibu Lilis Lismunah, Ibu Yunita, Ibu Pak Iswara dan Bu Debi, ya mohon maaf ya Bu, kemarin nggak bisa mampir. Ibu Hani di Mojokerto, Insya Allah hari tanggal 7 saya juga ke Mojokerto. Ibu Zizi, Ibu Poko C71, Ibu Leni di Bogor, Ibu Faizah Firdaus. Ayo Kang Reza, berangkat. Gas. Ibu Ana Haifani di Ciledug, Ibu Hajayati Gunawan, Bu Widya, Ibu Siti Arya, Ibu Harum Pratiwi, Ibu Warti Tania, Ibu Nita Tangerang, Ibu Rini Riani di Bandung, Ibu Irma, Ibu Cacih Suwarsi, Ibu Betty, Kabupaten Bandung, Ibu Aufa Said, ya, Ibu Erni, Ibu Rahma, Ibu Ummu Hadijah, Ibu Sutirah, Ibu Siti Maryam, Ibu Jua, Ibu Pratiwi, Ibu Yusriani Labuan Batu, Sumatera Utara, Ibu Juhaini di Bengkulu, Ibu Ria Malili di Bogor, Ibu Lestari, Ibu Fitri Darmayanti, Ibu Galaxy Tab A9 plus 5G, Pak Syafi'i, Pak, Ibu Sudarti, Ibu Harum Pratiwi, Mojokertonya di mana? Dekat Bungur Asih lah, dekat terminal Bungur Asih. Ibu Miratul Ginayah Yunus, dan semuanya sudah 321 orang. Alhamdulillah, secara rekor dengan izin Allah pernah sampai 900 sampai hampir 1000 ya. Tapi setelah itu belum pernah terjadi lagi. Belum Allah izinkan kembali terjadi. Jadi mungkin masih banyak teman-teman kita di grup Meaningful Ways. Bisa kita ajak lagi. Supaya apa? Supaya kita semua bisa masuk, bisa menambah ilmu agar hatinya menjadi mutmainnah.
Oh iya, Mojokerto bukan Sidoarjo. Ya maaf, maaf, bukan Mojokerto, Sidoarjo. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu, kita langsung aja to the point. Takut waktunya kurang karena materinya panjang sekali. Apalagi kalau ayat-ayat tentang ketenangan dibuka semua, kita seharian nggak kemana-mana nih insya Allah ya. Kita mulai dulu dengan Ibu Fadilah Huliatun Nisa, bisa dibacakan surat 48 ayat 4, Bu. Surat 48 ayat 4, silakan. Sebentar Ustaz, nunggu apa itu? Nunggu di layar, ya kita tunggu. Nah Ya, ini sudah ada. Angkat. surat 48 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Subhanallahadzim, barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Fadilah Huliatun Nisa. Ini surat 48 ayat 4. Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang menurunkan ketenangan di atas bagi orang beriman ya. Allah yang menurunkan ketenangan bagi orang beriman. Tapi ketenangan di sini masih pakai sakinah ya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Berarti sakinah pun itu turunnya dari Allah. Yang memberikan sakinah itu tetap dari Allah Bapak Ibu ya. Mutmainah dari Allah, sakinah dari Allah juga. Tapi apa bedanya sakinah dengan mutmainah? Nanti kita bahas sebentar lagi ya. Yang harus kita pahami pertama adalah sakinah itu juga Allah yang menurunkan. Syaratnya apa? Diturunkan kepada orang beriman. Berarti kalaupun kita sakinah, tetap syaratnya beriman dulu. Kalau nggak beriman, ya nggak akan dapat sakinah Bapak Ibu. Ya, tidak akan dapat ketenangan dalam bentuk sakinah. Jadi kalau rumah tangga yang pengen sakinah, mawaddah, warohmah, berarti rumah tangga yang dasarnya iman. Kalau dasarnya logis, apalagi dasarnya emosi, ya nggak bakalan sakinah. Ya, nggak mungkin ketemu sakinah tenang begitu token listrik bunyi, ya kan? Kalau nggak pakai iman, ya nggak? Ya, kalau mikirin pakai standarnya gaji tabungan, nggak bakalan sakinah. Kenapa? Karena gaji bisa habis, masih nunggu waktu. Tapi rezeki dari Allah kan tiap hari ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, sakinah itu turun kepada orang beriman. Tujuannya apa? Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan yang sudah ada. Tuh. Jadi setelah beriman dikasih sakinah untuk menguatkan keimanan yang sudah ada. Itu tujuannya sakinah. Ya. Lalu dilihat di ujung ayatnya. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dalam tanda kutip sakinah itu diturunkan ya, sakinah itu diturunkan kayaknya ya. Nanti kita kuatkan dengan dalil-dalil ya. Itu masih butuh penguatan gitu ya, Bu ya. Orang yang sakinah itu masih butuh penguatan. Salah satu di sini apa janji Allah berupa Allah punya tentara langit dan bumi. Tuh. Itulah yang bikin tenang. Oh iya ya. Kan Allah bisa kirim tentaranya buat nyelamatin saya. Nah, kalau Bapak Ibu ya, hari ini sebentar sebentar Bapak Ibu, ini anak saya nanya apa deh? Iya, iya. Hmm. Jadi begitu mau ngomong apa, anak saya ngomong, saya jadi ngomong hari ini. Anak saya nanya, hari ini Dedek kursus berangkat sendiri. Saya jawab hari ini, padahal saya ngomong yang lain. Maafin ya Bu ya. Jadi sakinah adalah kondisi ketenangan, tapi kita masih butuh syarat lain ya Bapak Ibu ya. Meskipun syaratnya juga tetap dari Allah. Tuh. Jadi kalau hari ini sakinahnya masih, kalau hari ini tenangnya masih butuh sesuatu yang lain, ya meskipun itu adalah janji Allah, maka kita belum tenang secara mutmainnah, tapi baru sakinah, tenang secara sakinah. Buktinya apa? Nanti kita lengkapi dengan ayat-ayat yang lain. Kita lihat ya. Kita lihat surat 30 ayat 21. Ibu Safera silakan. Surat 30 ayat 21.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Rum ayat 21. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu. Taufik, barakallah, terima kasih banyak Ibu Safera. Bapak Ibu, ini ayat tentang pernikahan ya. Allah bilang tanda-tanda kebesaran Allah adalah dengan diciptakan pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri. Ya. Ya agar kamu merasakan tentram bersamanya, merasakan ketenangan bersamanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Kalau Ibu baca litaskunu, taskunu itu kata dasarnya ya sakanah juga, sakinah juga ya Bu ya. Agar kamu tenang kepadanya. Berarti laki-laki itu butuh istri untuk jadi tenang, Bu. Ya, sakinah. Ya, laki-laki masih butuh istri untuk sakinah. Kalau nggak ada istri, nggak sakinah dia. Tuh, ya. Artinya masih butuh sandaran lain untuk jadi tenang ya, sakinah ya. Tuh. Kalau dari bangsa jin nanti kalau ngilang susah nyarinya Ustadz. Iya betul, Bu. Makanya nggak mungkin manusia nikah sama jin. Tapi ada nggak manusia yang nikah sama setan? Ada nggak manusia yang nikah sama setan? Ayo saya nanya dulu nih. Ada. Contohnya gimana? Contohnya gimana ya? Setan dalam bentuk manusia. Iya, contohnya gimana? Contohnya gimana? Oh. Ada nggak manusia yang nikah sama malaikat? Ayo, bingung kan? Nah, itu dia makanya. Berarti kalau manusia nikah sama pasangannya yang salah mulu, pokoknya apa aja salah, berarti yang salah melulu kan setan, ya Bu? Ya kan? Tuh. Berarti kalau pasangannya dianggap salah melulu, berarti dia nikah sama setan. Kalau pasangannya merasa benar terus, Bu, berarti dia nikah sama malaikat. Ya nggak? Ya kan manusia itu kan bisa benar, bisa salah ya. Tuh, Bu. Malaikat benar terus, Bu. Malaikat mah bukan gak ada nafsu nih. Ini bukan bahas nafsunya. Malaikat benar terus. Kalau setan salah terus ya, Bu. Kalau manusia bisa salah, bisa benar. Jadi kalau pasangan kita salah terus ya, berarti dia setan. Kalau malah pasangan kita merasa benar terus, berarti dia malaikat ya. Oke, belok dikit biar lucu. Ternyata nggak lucu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak Ibu, kalau di surat 30 ayat 21 kita sakinah karena ada pasangan. Ya Bu, berarti butuh sesuatu yang lain untuk menenangkan diri. Meskipun pasangan itu juga datangnya dari Allah. Kalau Allah izinkan pasangannya menenangkan, kita jadi tenang ya Bu ya. Tapi kalau Allah izinkan pasangannya tidak tenang bagaimana? Tidak menenangkan gimana? Ya kan? Ya. Jadi saya kemarin ada temen Bu ya, posting di Instagram. Jadi di Instagram itu dia tulis begini. Nah, saya lihat dulu nih. Nah, ini dia nih. Dia tulis begini. Percayalah, istri saya ini dulunya kembang desa. Wah, kembang desa. Sebelum berubah sekarang menjadi kembang api. Astagfirullahaladzim. Kalau dulu kembang desa cantik, kalau sekarang kembang api, dar der do terus katanya. Coba ini posting di IG loh, Bu. Saya ketawa-ketawa tapi ya bapak-bapak jangan ada yang posting begini ya. Ini buka aib istrinya. Ya, artinya apa? Laki-laki butuh istri buat sakinah, tapi tetap atas izin Allah ya Bu. Kalau Allah izinkan suaminya tidak, istrinya pasangannya tidak menenangkan ya nggak akan tenang. Betul nggak? Berapa banyak tuh laki-laki yang nggak mau pulang ke rumah karena tidak tenang di rumah. Dia mencari ketenangan nongkrong di kafe dan lain-lain ya. Tetap ya, meskipun sakinah dari pasangan ternyata kalau Allah nggak izinkan ya nggak bisa sakinah juga. Ya. Tuh. Atau ayat lain Bapak Ibu, ayat lain surat 9 ayat 40. Boleh Bu Murdaningsih surat 9 ayat 40. Ustaz, surah Taubah ya Ustaz. Surat At-Taubah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim, surah At-Taubah ayat 40 yang artinya,
Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Syukran Ustaz. Afwan Bu, terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, ini ayat tentang kejadian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam perjalanan hijrahnya, ya Bu, ngumpet ke dalam gua karena dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Ngumpet dulu sebentar, ya Bu. Allah jamin di situ illa tangsuruhu, kalau kamu semua tidak menolongnya, menolong Nabi Muhammad dan temannya di dalam gua, kata Allah. Ya, faqad nasarahullah, faqad nasarahullah. Sungguh Allah lah yang akan menolongnya, yang telah menolongnya. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ini ada garansi dari Allah. Kalau nggak ada orang lain yang mau nolong kita, sungguh Allah yang akan nolong nanti Bu. Makanya saya sering bilang kan, kalau lagi sakit nggak punya duit, berarti Allah sendiri yang nyembuhin. Nggak butuh dokter. Tapi kalau lagi sakit dan ternyata punya duit, berarti kita lagi disuruh sedekah ke dokter. Nah gitu aja. Ya, ya, jadi ini ayat garansi dari Allah. Faqad nasarahullahu id akhrajahul ladzi akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini id huma fil ghori. Ya, ketika mereka keluar dari Mekah dikejar-kejar oleh orang kafir. Id huma fil ghori, ketika keduanya ada di dalam goa. Jadi ada dua orang di dalam goa, Bu. Satu ketakutan, satu tenang. Satu ketakutan, siapa yang ketakutan? Abu Bakar karena sampai gemeteran. Nabi Muhammadnya tenang. Ya, makanya iz yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Bapak Ibu lihat ya, siapa yang tenang, siapa yang takut dalam kasus ini? Siapa yang tenang dalam kasus ini? Siapa yang tenang dalam kasus ini? Nabi Muhammad. Siapa yang ketakutan dalam kejadian ini? Abu Bakar. Ibu ya, clear ya? Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ini Nabi Muhammad yang ngomong. Tuh, apa yang kemudian diberikan oleh Allah? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lihat, Allah menurunkan sakinahnya kepadanya. Kira-kira siapa yang dikasih sakinah? Abu Bakar ya. Jadi bukan alaihinya bukan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah mutmainnah. Kalau Abu Bakar masih butuh sakinah, ditenangkan. Ya, ditenangkannya dengan kata-kata, sungguh jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi masih butuh teman yang nasehatin, betul nggak? Masih butuh teman yang nasehatin. Lihat, sakinahnya Abu Bakar saat itu masih butuh nasihat dari Rasulullah. Kalau Rasulullah butuh nggak teman yang menasehati dia? Enggak. Ya, Rasulullah sudah mutmainnah. Nanti kita lihat dalilnya. Jadi Bapak Ibu, sakinah itu adalah ketenangan yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang-kadang masih butuh tuh, masih butuh ditenangkan. Banyak dari kita hari ini tenangnya setelah apa? Setelah nanya Ustadz, baru tenang. Oh iya juga ya, tenang. Setelah diskusi sama Kang Reza, baru tenang. Iyalah, ya kan? Ada yang kan ada sesi curhat sama Kang Reza kan? Curhat Kang Reza, akhirnya tenang saya Ustadz. Habis ngobrol sama Kang Reza. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi ini masalahnya sakinah. Sakinah. Jadi orang beriman yang masih butuh diskusi, butuh sesuatu, didekatkan ke Allah, baru jadi tenang. Ini sakinah. Apa bedanya dengan mutmainnah, Bapak Ibu? Ya. Apa bedanya dengan mutmainnah? Lihat, kita sekarang pindah ke surat 13 ayat 28. Ibu Hajah Nur, silakan.
Surah berapa, Ustaz? Surat 13 ayat 28. 13 ayat 13. 13 bukan 12 ya. 13 Surah surat Ar-Ra'd ayat 28. Al-Ma'id. Oh iya, surat 13 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Arabnya ya, Bu. Baca Arabnya ya, Ya, Ustaz. ini penting nih baca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Bizikrillah. Oh, bizikrillah. Ala nizikrillah taqma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, Syukran, Ustaz. terima kasih Insyaallah. banyak Bu Haja Nur, barakallahu fiik. Sehat-sehat selalu. Amin, Ustaz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, lihat. Mutmainah juga diberikannya kepada orang beriman ya Bu ya. Alladzina amanu wa tatmainnu. Wah, tatmainnu itu kan mutmainah ya, hatinya mutmainah. Tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya mutmainah hanya dengan ingat Allah. Tuh. Jadi begitu dia ingat Allah, langsung mutmainnah. Kalau sakinah butuh diingatkan sama orang lain tentang Allah baru sakinah. Beda ya? Tuh. Bisa lihat bedanya ya. Kalau ibu hari ini ingat Allahnya karena diingatkan orang lain, diingatkan kejadian lain, maka sakinah. Tapi kalau ibu langsung ingat Allah, ada macet, ada Allah. Hujan, ada Allah. Nggak punya duit, ada Allah. Token bunyi, ada Allah. Ibu mutmainnah. Tuh. Bisa bedain ya? Bisa bedain nggak? Sakinah Bisa. adalah ketenangan dari Allah setelah ada yang ngingetin. Kalau suami ada istrinya, kalau teman ada teman yang ngingetin ke Allah, ya Bu. Ini sakinah. Tapi kalau nggak perlu teman, ada teman nggak ada teman, ya, ada istri nggak ada istri, tetap mutmainnah. Wah, hanya dengan mengingat Allah, ini derajatnya berbeda, Bu. Bener nggak? Bisa ngebedain ya. Tipis banget loh, Bu ya. Tipis banget ya. Ya, tipis banget. Sakinah adalah ketenangan yang Allah tanamkan, tapi kita masih butuh sesuatu untuk menenangkan. Entah nasihat dari teman, entah pengajian, entah eh, pasangan yang menenangkan. Tapi kalau mutmainnah, pengajian itu cuma tinggal nambah ilmu, Bu. Bukan lagi buat nyari tenang, karena dia sudah dalam posisi tenang. Cukup mengingat Allah, hatinya tenang. Makanya Allah tegaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tuh. Oke, bisa lihat bedanya? Masuk akal ya? Iya, memang begitu. Ada dua level, sakinah sama mutmainnah. Jadi kalau hari ini ada orang yang butuh, aduh minta nasihat dulu yuk, bisa mau tenang, berarti sakinah. Nggak usah disalahin, nggak usah disalahin. Level imannya masih di situ. Kesimpulannya kita harus naik level kan, dari iman level sakinah ke iman level mutmainnah, betul nggak? Sehingga orang yang imannya levelnya mutmainnah, kalaupun datang pengajian, dia bukan cari tenang. Dia mau cari ilmu karena ketenangan sudah dapat dengan mengingat Allah, betul nggak? Tapi orang yang hari ini cari pengajian buat ketenangan berarti dia sakinah. Nggak usah disalahin, level imannya masih di situ. Tapi masih baik, Bu. Kenapa? Karena mencari ketenangannya dengan cara mendekat kepada Allah. Karena ada orang lain yang sakinahnya mencari solusi lain. Jalan-jalan, bilangnya apa? Healing, refreshing, nenangin diri. Ya Bu, nongkrong di kafe, dengerin musik. Berarti itu kan sakinahnya ke tempat yang lain. Salah apa benar kalau sakinahnya ke situ? Ya. Kalau ibu butuh jalan-jalan buat refreshing, buat menenangkan diri, tapi jalan-jalannya yang ke mall misalnya, ke luar negeri, belanja, sakinahnya benar apa enggak kira-kira? Sementara sakinah itu juga sebetulnya kan harusnya mencari Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah cukup tenang hanya dengan dengar kajian, hanya dengan minta nasihat dari ustadz, hanya dengan mendengarkan potongan-potongan cuplikan pengajian gitu ya. Atau tenang dengan baca Quran, Bu. Itu harus naik level nanti dengan apa? Nah, jadi mutmainnah.
Jadi mutmainnah. Sehingga pada saat dia baca Quran, baca Qurannya sebagai cara untuk mengupgrade ke pengetahuannya. Bukan buat nyari tenang. Tapi kenapa? Karena tenangnya sudah begitu ingat Allah, hatinya tenang. Bu, manusia kalau gegeran, hatinya riuh, itu manusiawi ya Bu ya. Jadi kalau hari ini punya masalah terus pusing, itu manusiawi. Yang hebat adalah orang yang pusing begitu ingat Allah langsung selesai itu masalahnya. Oh iya ada Allah ya, beres. Itu mutmainnah. Dan kita semua harus naik level dari sakinah menjadi mutmainnah ya. Dari sakinah menjadi mutmainnah. Kita lihat dalilnya Bu. Kewajiban kita menaikkan level kita. Ibu Husnita di Pekanbaru. Surat 48 ayat 9. Silakan. Ya Ustaz, Ya, 48 ayat 9 ya Ustaz. ayat 9 betul. Dibaca Arabnya Ustaz. Boleh, kalau ini bebas dibaca Arabnya boleh, langsung artinya boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Ya. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Husnita di Pekanbaru. Ya. Jadi Bapak Ibu, lihat tugas kita. Litu'minu billahi wa rasulihi. Agar kita semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu itu menguatkannya. Hu-nya, ini ada domir hu ya Bu. Kata gantinya. Nyanya kemana kira-kira? Apakah ke agama saja? Atau kembali ke awalnya tuh. Litu'minu billahi wa rasulihi. Ya Bu, semuanya ya. Ini dalil umum namanya. Dalilul ami yabqa ala umumihi malam yalid dalilut tahsis. Ini kaidah fikih. Semua dalil umum akan tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang menghususkan. Jadi waktu azziruhu hu-nya itu domir dia itu kembalinya kemana? Bisa ke iman, bisa ke agama, ya Bu. Bisa ke hati, ya Bu. Ya, agar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkan hatinya, menguatkan imannya, ya Bu, menguatkan Islamnya dan membesarkannya. Setelah dikuatkan, dibesarkan. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa tuh yang namanya iman mandek di situ aja. Kalau iman mandek di situ aja, nanti sakinahnya sementara tuh. Ada yang komentar tadi, Ustadz, kalau ada tenangnya sesaat pada saat baca Quran, setelah atau saat dengar kajian, gimana, Tat? Berarti imannya belum kuat, Bu. Kalau orang imannya sudah kuat, apalagi sudah naik ke level mutmainnah, Ibu mau ngaji, kalaupun nggak sempat ngaji di bis, cuma istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tenang hatinya. Tuh, tenang hatinya. Ya. Coba kalau ibu hari ini tenangnya harus baca Quran, lagi di bis. Ustadz lagi di bis kan bisa baca Quran, kalau ibu duduk. Coba kalau ibu lagi desek-desekan di kereta, coba ya di kereta jam kerja, bisa buka Quran Bu. Kalau hafal, alhamdulillah. Kalau nggak hafal, bisa. Nah, berarti kan kalau hari ini sakinahnya karena baca Quran, kalau ada saat nggak bisa baca Quran gimana? Atau saat Qurannya ketinggalan, saat HP-nya mati apa habis baterai, saat lagi haid nggak bisa pegang Quran, berarti nggak tenang dong, nggak sakinah dong, ya kan? Tuh, makanya kita harus naik terus ke atas ke mutmainnah sehingga meskipun hari itu nggak bisa baca Quran, hanya dengan berzikir tenang hatinya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub ya. Hanya dengan zikir hatinya tenang. Ya murojaah kan baca Quran Bu, betul ya? Oke, inilah bedanya sakinah sama mutmainnah. Bu, orang yang sudah mutmainnah adalah orang yang sudah masuk surga. Percaya enggak? Kita lihat dalilnya. Ibu Elis di Makassar. Bisa baca surat Al-Fajr. Surat 89, ayat 27, 28, 29, 30. Ibu bisa, Bu Elis? Kasih tanda, Bu. Mungkin nyalain mic dan lain-lain. Atau nyalain kamera. Kalau belum ada, saya geser dulu ya. Punten saya geser dulu ke Bu Hastin di Depok. Mangga Bu Hastin, surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30.
Mangga Bu Hastin, silakan. Bu Elis habis ini kasih tanda ya. Ayat B. Surat 89 Ya, Al-Fajr. Ayat berapa Ustadz? 27, 28, 29. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29. Ya, Intinya aja Ustadz. iya Bu. Artinya boleh. Mau pakai Ya. Arabnya boleh. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Sadaqallahul. Terima kasih Ustaz, sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Ibu. Bapak Ibu lihat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang hatinya sudah mutmainnah ya. Bukan sakinah Bu. Yang kalau masuk surga itu orang-orang yang sudah mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan Allah pun akan ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang masuk surga itu yang mutmainnah. Kalau sakinah udah masuk surga belum? Belum. Ya Bu ya. Tuh. Mungkin sakinah udah surga juga Bu, tapi surga level yang mana? Kan begitu Bu ya, betul nggak? Ya, saya positif thinking aja. Tapi kalau lihat letterlock, kalau lihat kepada teks dalil secara letterlock, yang masuk surga yang mutmainnah, betul ya? Karena Allah Ya. manggilnya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Tadi muncul nih Bu, mohon maaf Bu, siapa ini? Kok ngerasa bersalah karena healing jalan-jalan untuk ketenangan? Tadi iya. Kalau saya nggak mau bilang begitu. Takutnya dianggap salah sama Allah. Oh, kamu butuh tenang dengan cara lain selain mengingat aku. Berarti jelas belum mutmainnah kalau butuh jalan-jalan ya Bu. Kalau Ibu sudah mutmainnah, apakah butuh jalan-jalan? Enggak. Kita nggak butuh jalan-jalan. Tapi jalan-jalan cuma sekedar ya sunatullah saja bahwa manusia memang harus jalan-jalan. Ya Bu. Kan disuruh jalan sama Allah kan? Afalam yasiru fil ardi. Mengapa kamu tidak keliling dunia? Suruh keliling dunia. Tapi bukan untuk menenangkan diri, untuk melihat ilmu dari Allah, melihat tanda syukur, menunjukkan kesyukuran atas nikmat Allah, Bu. Jadi nggak pernah saya jalan-jalan buat healing, nggak. Saya tuh Bu kalau ngisi kajian di luar kota ke Surabaya, itu saya anggap wah jalan-jalan nih. Udah, healing nggak? Enggak. Healing hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Tuh. Termasuk sakinah. Sakinah pun nggak perlu jalan-jalan saya. Sakinah. Meskipun jalan-jalannya tujuannya untuk menenangkan, tapi bukan karena jalan-jalannya, tapi karena mendapatkan ilmu dari Allah. Oh iya, gunung ini hebat, yang gunung ini bagus, yang nyiptain Allah. Akhirnya kan jadi dekat sama Allah kan, Bu. Tuh. Ya. Tuh. Jadi yang namanya sakinah pun ketenangan dari Allah karena kita mendekat kepada Allah. Jadi saya sih menyarankan betul, jangan bilang jalan-jalan buat healing. Takutnya dianggap salah sama Allah. Kalau dianggap salah sama manusia mah biarin aja ya Bu ya. Kita nggak pusing dia salahin manusia mah. Pokoknya apa juga kalau di depan manusia mah salah terus, betul nggak? Apa iya ada yang bener terus? Nggak ada. Kita berbuat baik ada yang komen, kita diem aja ada yang komen, apalagi kita berbuat salah ada yang komen. Makanya saya nggak pusing kalau sama omongan manusia mah. Tuh. Oke. Jadi Bu, yang namanya masuk surga itu syaratnya mutmainnah. Ya. Caranya gimana supaya jadi mutmainnah, Bu? Mundur bacanya. Dari ayat 30 kita baca. Wadkhuli jannati. Yang masuk surga itu siapa? Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hamba. Tuh. Ibu kalau sudah jadi hamba, Bu, mohon maaf ya, saya tanya sama Ibu. Kalau Ibu punya hamba di rumah. Kalau Ibu pernah nonton kisah tentang perbudakan. Itu budak, yang namanya budak. Diapain aja nurut apa enggak? Diapain aja nurut atau ngelawan? Bahkan sampai disiksa, dibunuh, nurut apa enggak? Tuh. Kalau kita ini hamba Allah, maka apa aja takdir dari Allah kita nurut. Ya nggak? Dibikin sakit, terima ya Allah, saya terima sakitnya. Dibikin kaya, alhamdulillah ya Allah, saya terima kayanya. Dibikin ditipu orang, nggak apa-apa ya Allah, saya ditipu. Yang ditipu juga diambil sama mereka kan duit-duitmu juga ya Allah.
Dibikin bangkrut usahanya, usaha yang bangkrut juga kan Allah yang kasih, Bu. Bener nggak? Ya nggak? Dibikin dilukai sama pasangan, ya hati ini punya engkau ya Allah. Mau dilukai ya biarin aja. Ayo, berat nggak, Bu? Jangan bilang berat. Bilang Allah nanti yang memudahkan. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Tidak ada yang mudah kecuali Allah yang mudahkan. Tidak ada yang susah kecuali kalau Allah sudah mudahkan juga. Karena kesulitan juga dari Allah ya Bapak Ibu ya. Tuh. Iya Ustadz berat ya. Iya memang Bu. Makanya surga hadiahnya. Tapi hari ini kalau ibu sudah jadi hamba, apapun Allah takdirkan, ibu nggak akan protes. Dijamin, Bu. Iya ya. Mau berangkat kena hujan, alhamdulillah. Mau berangkat HP ketinggalan harus pulang lagi, alhamdulillah. Ya Allah juga yang bikin. Ya Bu. Ibu ngantri di warung, ngantri itu antrian ke-15. Begitu ibu nyampe di urutannya ke ibu, barangnya habis. Ya Bu. Begitu habis karena ibu langsung jadi hamba, ya nggak apa-apa orang. Berarti Allah yang ngatur, saya nggak kebagian. Tuh, Bu. Itu sudah di surga Bapak Ibu. Ya. Itu orang-orang yang sudah di surga. Sehingga kalau orang yang sudah jadi hamba, diapain aja nerima, mereka adalah yang ridho sama takdir Allah. Takdir baik, alhamdulillah saya ridho ya Allah. Takdir buruk, alhamdulillah saya juga ridho ya Allah. Betul nggak Bu? Kalau udah nyampe di level situ, ibu udah berasa di surga apa belum? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Oke, Ustadz, apa iya ada surga di dunia? Lo memang ada Bu. Ya, memang ada. Ya. Sekarang kita baca dalilnya. Ibu mana tadi Ibu Elis di Makassar? Oh, udah turun tangan. Turun tangan. Saya geser dulu ke Ibu Komariah. Ibu Komariah, tolong bacain surat 55 ayat 46. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Yang ada di layar nggih Ustadz. Bangga Bu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 55 ayat 46. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Ada dua surga. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz, sehat selalu, panjang Amin. umur. Amin. Terima kasih banyak Ibu Komariah, barakallahu fiik. Bapak Ibu, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Bagi mereka yang takut akan bertemu dengan Robnya, dia akan dikasih dua surga. Tuh, surga ada dua Bu ya. Surga ada dua. Dan sekarang kita lihat surga yang pertama apa? Ibu Ratih silakan. Surat 57 ayat 21. Surat 57 ayat 21. 21. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Shadaqallahu adzim. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Ratih, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ini surga pertama. Surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat ya, sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya. Bersegeralah, berlomba-lombalah. Sabik, tapi lomba-lombanya bukan saling mengalahkan ya Bu ya. Sabik itu lomba-lombanya saling dukung, saling support, saling menguatkan. Ayo bareng-bareng kita saling menguatkan menuju magfirahnya Allah dan surga yang seluas bumi dan langit, seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini surga pertama. Ya Bu. Sekarang surga kedua yang mana? Ibu Riri Riani di Bandung, silakan. Surat 3 ayat 133. Perhatikan Bu ya. Tadi surganya disuruh berlomba-lomba saling dukung, yang sekarang apa nih kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 3 ayat berapa, Ustaz? 133.
Surat 3 ayat 133. Ya, surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, terima kasih banyak Ibu Ririani di Bandung. Barakallahu fiik, ya. Yang pertama tadi bersuruh saling dukung untuk mengejar surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Surga kedua adalah bersegera mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi yang ditujukan bagi orang bertakwa. Ada dua ya Bu ya. Satu surga buat orang beriman, satu surga buat orang bertakwa. Kira-kira orang mutmainnah dapatnya yang mana? Yang bertakwa. Ya Bu, tapi tergantung karena banyak orang beriman tapi nggak naik jadi takwa Bu. Ya, tuh. Bisa dapat dua-duanya iya, makanya Bapak Ibu hari ini kalau sudah beriman berjuanglah jadi takwa supaya bisa dapat kedua surga. Surga karena beriman dan surga karena bertakwa. Tuh. Apakah surga bertakwa untuk orang hanya di akhirat saja? Tapi lihat Bu di situ. Kalau lihat syarat-syaratnya surga orang bertakwa kan kalau diterusin di ayat 134, 135, itu kan perbuatannya di dunia semua ya. Ya kan? Karena di akhirat itu adalah balasan atas perbuatan kita di dunia. Jadi kalau di dunianya sudah dapat surga untuk level orang bertakwa, di akhiratnya insya Allah dapat juga, itu Bu. Ya, tuh. Kalau dia melakukan segala sesuatunya dasarnya takwa. Jadi Bapak Ibu, sakinah sama mutmainah ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau hari ini kita sudah tenang karena sakinah, maka naik level lah jadi mutmainah. Kalau sudah mutmainah, Bu, saya juga menyarankan harus jadi orang yang bertakwa. Ya. Karena banyak orang yang hari ini, Bu, mohon maaf ya, banyak orang yang hari ini tenang dengan mengingat Allah, tapi belum tentu dia mau bersedekah baik lapang maupun sempit. Karena bertakwa itu kan ciri-cirinya sedekah lapang dan sempit. Ada nggak orang yang tenang ada Allah, tapi giliran sedekah nggak mau? Banyak, Bu. Banyak. Tenang ada Allah, giliran salah nggak mau ngaku. Ada, berarti dia mutmainnah, tapi belum tentu takwa ya Bu ya. Karena kalau ini ayat 133 diterusin, 134 dan 135, dan sering kita bahas ya Bu, adalah ciri-ciri orang bertakwa yang ciri-cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berkesedekah baik lapang maupun sempit, menahan marah, memaafkan. Mohon maaf nih, yang ngaji hari ini aja nih 730 orang. Udah beriman kan? Bahkan bisa jadi sudah mutmainnah hanya dengan mengingat Allah. Tapi di jalanan masih suka ngomel nggak? Padahal perintahnya orang takwa suruh ngapain? Nahan marah kan? Tuh. Masih ada nggak yang apa nggak mau ngaku salah kalau lupa matiin listrik misalnya? Misalnya udah berangkat lupa matiin listrik nyalahin tuh nyalahin. Kamu sih nggak ngingetin saya. Lah ngaku salah Bu. Fakta ya Bu ya, fakta ya. Banyak dari kita sudah beriman. Yakin orang duduk di sini 732 nih, duduk di sini dengerin pengajian dari setengah 6, dari jam 5 lewat 10, bahkan ikut tadi zikir pagi dulu. Itu karena pakai iman. Tapi masih ada nggak yang beriman, tapi pas keluar dari sini, sendalnya nggak ada sebelah, ngomel-ngomel. Siapa sih ini mainin sendal nih? Kok hilang sebelah? Coba. Padahal nggak hilang Bu, cuma misah doang gitu ya. Satu di mana, satu di mana. Ya. Berarti bisa jadi orang sakinah atau orang mutmainnah belum tentu takwa ya. Bisa jadi ya Bu ya. Tuh. Karena mutmainnah itu tenang hanya dengan mengingat Allah. Kalau takwa ada ciri-ciri lain. Berinfaknya di kala lapang dan sempit, nahan marah, memaafkan, ya, dan dia berniat selalu jadi muhsinin. Tuh. Apalagi ngaku salah lagi ya Bu ya. Apalagi kalau mohon maaf nih Bu, kalau takwa pakai standar yang lebih tinggi lagi, Bu Eva di Padalarang silakan. Surat 1630. 16 ya Taj. Ya, 1630. Sebentar. 16 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum
قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Sadaqallah. Artinya Bu, silakan Bu. Oh, oke. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang yang bertakwa. Masya Ya. Allah. Makasih Ustadz. Terima kasih banyak Ibu Eva di Padalarang. Bapak Ibu perhatikan potongannya pertama. Waqila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khairan. Allah bertanya kepada orang bertakwa, apa yang sudah diturunkan Tuhanmu kepadamu? Orang bertakwa menjawab qalu khairan. Mereka menjawab kebaikan. Sekarang banyak nggak dari kita nih Bu? Ini udah beriman nih, saya yakin beriman semua. Yakin semua ketenangan dari Allah, yakin saya. Tapi apakah berani menyatakan bahwa semua yang diberikan Allah adalah kebaikan? Belum tentu ya. Ada yang tiba-tiba diuji terus nggak berani mengaku bahwa suaminya kebaikan, ya, belum tentu. Orang bertakwa itu Bu, diuji juga, diuji nggak punya duit, diuji dihina orang, diuji dagangan nggak laku, diuji sakit. Nggak melulu enak Bu. Nabi Muhammad SAW pernah ditimpukin, pernah kena panah, pernah giginya tanggal. Tapi Rasulullah bilang apa? Semuanya kebaikan. Coba. Semuanya kebaikan. Hari ini bisa nggak kita keluar rumah nih hari ini ya Bu? Nih ya Bu, sehari aja latihan nih. Jangan sehari deh, sampai zuhur aja. Sampai zuhur. Apapun nanti hari ini yang ketemu Bu, nih keluar dari pengajian ini nih ya. Kita tutup kajian, apapun yang nanti terjadi, apapun bilang kebaikan. Lagi ngegoreng, tiba-tiba baru ngegoreng, baru nyemplungin Bu tempe, tiba-tiba gasnya habis. Langsung respon, alhamdulillah kebaikan. Bu, kalau kebaikan kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Tuh. Latihan Bu, latihan. Ya. Begitu ngegoreng nyemplungin tempe, habis gasnya. Jangan, aduh gasnya habis lagi. Jangan gitu. Langsung alhamdulillah, respon pertama. Alhamdulillah. Begitu nyuruh anak, "Dek, beli gas nak." Ternyata anaknya udah nggak ada. Pergi. Lah, anaknya nggak ada lagi, yang mau disuruh nggak ada lagi. Jangan gitu. Langsung bilang, alhamdulillah. Ya Bu, oke. Dah, berangkat ke warung Bu. Bawa tuh gasnya. Tadinya mau naik motor, biar nggak capek. Ternyata kuncinya nyelip entah di mana. Langsung bilang, alhamdulillah. Jangan bilang, nah ini kuncinya kemana lagi nih? Ada-ada aja dah. Nah, biasanya begitu nggak kira-kira? Ya Bu ya? Udah nyampe warung, jalan kaki Bu. Jalan kaki sampai warung. Tiba-tiba ternyata duitnya ketinggalan. Gasnya dibawa, duitnya ketinggalan. Aduh, balik lagi dah. Tetap bilang alhamdulillah. Bisa nggak tuh latihan begitu? Tuh kalau ibu sudah sampai di level situ, ibu akan dapat surga yang levelnya buat orang bertakwa. Karena buat orang bertakwa segala macam adalah kebaikan. Hari ini latihan ya Bu, sampai zuhur aja. Sampai zuhur. Nanti malam ada webinar MSP. Nah, saya mau tanya rasanya apa. Dari zuhur kalau berhasil Bu, terusin sampai asar. Dari asar sampai terusin sampai maghrib, maghrib sampai isya. Habis isya kita ketemu di webinar MSP. Giliran ibu nanti yang cerita sama saya. Oh iya harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya disitulah namanya takwa. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ini bahasan kemarin nih. Bahasan di fikih Ramadan yang ikut Ramadan ya, fikih Ramadan. Orang-orang yang sudah teruji hatinya, surat 49 ayat 3. Jadi nanti hari ini ya Bu, antara sekarang sampai zuhur, hatinya diuji. Gimana cara ngujinya? Bilang segala sesuatu adalah kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ya Bu ya. Sendalnya misah, alhamdulillah. Ustadz kalau lupa gimana? Buru-buru istighfar. Astagfirullah. Langsung, alhamdulillah. Ya Bu. Bu, nanti kalau Ibu sudah begitu rasanya, apa yang akan didapat? Nah, kita geser ke surat. Ibu yang belum baca siapa? Ibu Riri udah baca ya? Nah, oke. Ibu Irma yang belum baca. Oke, Ibu Irma tolong baca surat 57 ayat 23. Ini penutupnya ya.
surat 57 ayat 23. Saya Pak Ustaz. Mangga, Bu. Ikut kutip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadid ayat 23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Likaila tak tahu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhuri. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Sadaqallahu azim. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Irma. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil menata hati, ya, menata hati, apalagi sudah nyampe level mutmainnah, yang kayak gini gampang banget didapat, Bu. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ibu nggak sedih kalau ibu nggak dapet. Ibu nggak sedih kalau dompet ketinggalan. Ibu nggak sedih kalau ngantri terus nggak kebagian. Biasa aja. Wala tafrahu bima atakum. Dan ibu juga nggak terlalu overacting, terlalu bahagia kalau lagi banyak duit. Kalau lagi dapat rezeki yang hebat, punya jabatan, biasa saja, Bu. Orang yang sudah berada di level ini, punya duit nggak punya duit, biasa. Punya kerjaan nggak punya kerjaan, biasa. Ya, Bu. Punya makanan nggak punya makanan, biasa. Hari ini makan steak, nanti siang cuma makan batagor, sisa anak, nggak apa-apa. Ya kan? Nggak ada bedanya. Tuh. Apanya yang beda? Coba? Sama-sama aja. Kok yang terasa beda kan cuma di mulut. Begitu keluar sama nggak kira-kira, Bu? Mau steak 3 juta, mau batagor sisa anak, keluarnya sama. Tuh, Bu. Tuh. Semua kebaikan, Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya sebetulnya sudah menyiapkan ayat-ayat yang menenangkan. Tapi kalau kita hari ini belum tahu sumber ketenangan dari mana, nanti ayat-ayat ketenangan tuh jadi sepertinya cuma jadi angin lalu aja ya. Tuh. Minimal hari ini kita paham dulu, oh iya saya sakinah apa mutmainnah. Ternyata surga itu ada dua, surga yang dasarnya iman dan takwa. Kalau kita sudah di mutmainnah pun belum tentu dapat surga yang takwa ya Bu. Karena bisa jadi kita tenang karena Allah, tapi masih suka ngomel-ngomel, masih suka nggak mau nahan marah, masih suka ngeluh, ya Bu, masih suka kalau sedekah hitung-hitungan, tuh, ya, masih suka nggak mau ngaku salah, masih suka nggak mau ngomong kebaikan, semuanya kebaikan, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau hari ini sudah latihan mengucapkan segala sesuatu kebaikan, nanti malam webinar MSP kita coba diskusikan, ya, Bu, apa rasanya. Nggak usah seharian dulu lah. Pertama dari sekarang sampai zuhur dulu ya. Nanti pas zuhur kan sholat kita taubat ya Allah. Kalau masih belum bisa menyebut kebaikan, saya taubat ya Allah. Saya taubat ya Allah. Ya. Lalu saya habis ini ikhtiar lagi Allah antara zuhur sampai asar. Sampai asar ternyata bisa sedikit, nggak lama lupa lagi, lalai lagi. Asar kita ketemu Allah, kita taubat sama Allah. Ternyata saya belum mampu mengatakan semuanya kebaikan ya Allah. Habis ini saya ikhtiar lagi ya. Dari asar sampai maghrib. Maghrib ternyata masih ada gagal, tobat lagi Bu. Nanti habis itu latihan lagi dari maghrib sampai isya. Ya. Oke? Karena begitulah cara latihannya Bu. Kalau Ibu semua hari ini berjuang tidak berdosa 24 jam, sulit Bu. Tapi kalau berjuang tidak berdosa antara sekarang duha sampai zuhur, kayaknya masih mungkin ya. Kayaknya masih mungkin kan. Berjuang untuk ngurangin dosa antara zuhur sampai asar, kan kayaknya masih mungkin Bu. Kan cuma 3 jam. Ya nggak? Dari asar sampai maghrib kan cuma 3 jam, dikit aja tuh. Dari maghrib sampai isya kesannya kayaknya dalam tanda kutip lebih ringan lah. Ya, cuma 1 jam lebih, kurang 1 jam doang. Nanti kan ketemu sholat kita tobat lagi, ya Bu. Nah kalau dari isya ke subuh, ya kan dari isya ke tidur Bu ya. Isya ke tidur kan kalau tidurnya jam 9 kan cuma 2 jam. Tuh, kecuali tidurnya sambil marah Bu. Orang yang tidur sambil marah dijamin nggak bisa tidur. Ya Bu, bener nggak? Kalau lagi marah bisa tidur nggak? Nggak bisa. Orang yang bisa tidur adalah orang yang sudah dikasih ketenangan sama Allah. Ya, saya pikir itu materinya. Nanti ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menenangkan, insya Allah juga keluar ayatnya. Yang penting hari ini kita sudah paham berada di mana level hati kita, sakinah apa mutmainnah. Sakinah berarti kita ingat, kita tenang karena Allah, cuma kadang-kadang butuh ditenangkan oleh sesuatu. Bisa teman, bisa pasangan, bisa kajian. Ya Bu.
Tapi kalau orang yang mutmainah hari ini bukan berarti nggak butuh kajian ya Bu. Tapi pada saat kedatang ke pengajian dia sudah tenang hatinya. Sudah tenang hatinya hanya dengan mengingat Allah. Sehingga pengajian adalah momen dia menambah ilmu, menambah kepengetahuan, menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa diterima dan dicerna serta dipraktekkan. Ingat, habis ini praktek semuanya kebaikan ya. Apapun yang terjadi kebaikan. Macet, kebaikan. Ada yang nyupirnya lelet, kebaikan. Suami udah dimasakin gak mau makan, alhamdulillah, kebaikan. Oke, sip. Mangga Kang Reza. Masya Allah, siap Ustazi. Alhamdulillah, syukuran jazakumullah khairan. Pagi hari ini sudah mengingatkan kembali kita. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita praktekkan. Itu latihan bareng-bareng ya. Semuanya kebaikan. Kita kan pengen jadi orang yang bertakwa ya, insya Allah. Dan seperti tadi Ustadz Indra sampaikan, selain latihan selama hari ini, nanti update-update lagi boleh di MSP ya, nanti malam. Jangan lewatkan bagi keluargaku, keluarga besar Meaningful Support Program. Nanti malam ada intimate session bersama Ustadz Indra. Jadi silahkan manfaatkan waktunya gitu ya, untuk kita terus memperbaiki diri, belajar bersama-sama. Bagi yang mau ikutan, join menjadi keluarga besar MSP boleh banget. Nah, silahkan Kakak Adijah infonya ya. Biar kita sama-sama nih terus jagain Meaningful Ways tetap hadir, tetap eksis. Maka saya mewakili teman-teman semua gitu ya, yang di belakang layar, yang nggak pernah kelihatan. Banyak orang di belakang layar ini mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, jazakumullah hasanah jaza. Allah yang balas kebaikan Bapak Ibu semua ya. Wabil khusus pada keluarga besar MSP nih yang terus istiqomah mengingatkan, menguatkan, bahkan mendoakan dalam kebaikan, support dengan kontribusi terbaiknya gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk apa ya? Perhatian dari kami gitu ya. Maka yuk kita temenin bareng-bareng. Salah satunya dengan pertemuan nanti malam ada intimate session bersama keluarga besar Meaningful Support Program ya. Jadi bagi yang mau join silahkan daftar aja tuh, klik link pendaftarannya di kolom chat, atau mau tanya-tanya dulu gitu ya, ada apa di MSP dan lain sebagainya, ingin info lebih detail, bisa ngobrol langsung sama Kak Hadijah ya gitu. Atau ternyata masih belum bisa gabung dengan MSP Kang Reza, tapi pengen support Meaningful Ways sekarang lagi bangun masjid gitu ya, Masjid Eko Wakaf, nah boleh juga. Yuk, silahkan berikan support terbaiknya dengan berinfak, bersedekah, sama-sama kita berjihad di jalan Allah membangun satu masjid di kawasan Kampung Ekopreneur, yaitu Masjid Eko Wakaf insyaallah. Mohon doanya ya, bisa langsung ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf, rekeningnya Bank Syariah Indonesia. Nah, atau bisa di-scan krisnya. Silakan Bapak Ibu yang mau berkontribusi ya, sama-sama kita berikhtiar. Itu mungkin untuk infonya. Oh, satu lagi sebelum ke sesi tanya jawab. Dan jangan lupa juga persiapan Ramadan yang kurang lebih 2 pekan lagi ya. Meaningful Ways mengadakan satu grup khusus. Nah, ini jadi biar nggak salah paham dulu nih ya. Webinarnya tetap kita lakukan setiap pagi seperti ini Bapak Ibu, terbuka untuk umum, bisa diikuti siapapun ya, halal disebarluaskan. Tapi bagi Bapak Ibu yang pengen didampingi, pengen dapat benefit-benefit yang lainnya, tidak hanya webinarnya aja gitu ya, ingin bergabung dalam satu grup yaitu 30 Days Ramadan Solar Reset, perjalanan 30 hari memulihkan hati, pikiran, kesehatan, emosi, dan rezeki. Ini boleh daftar ya, silahkan klik pendaftarannya biar tergabung dengan keluarga yang lainnya di grup 30 hari Ramadan bersama Meaningful Ways. Ada Ustadz Sony, ada Bunda Anik, ada Kak Shirley, Pak Fahrudin Faiz, dan kemarin alhamdulillah terkonfirmasi yang baru itu Ustadz Fatih Karim. Semoga Allah mudahkan juga ya. Tetap ada Kang Hari, ada Ustadz Ridho Febri juga, tentu saja ada Ustadz Indra Firmansyah selaku mentor Meaningful Ways ya, akan membersamai perjalanan kita selama Ramadan. Nah, kenapa mesti daftar Kang Reza? Kalau webinarnya juga bisa diikutin karena banyak benefit. Kalau misalkan tergabung di pendaftarannya, Kakak boleh digeser benefitnya, mungkin ada flyernya. Nih, jadi biar teman-teman tahu nih apa sih benefitnya kalau kita ikutan daftar tuh. Banyak kan? Jadi nggak cuman hadir webinarnya doang, tapi kalau daftar ini bisa dapat ini nih bonus-bonusnya. Ada ebook, ada Ramadan Tracker, ada kelas eksklusif Beauty of Syawal nanti, akses komunitas 30 hari, ada 2 e-course juga gratis, ada rekaman kelasnya juga dan rangkuman materi
ya. Nah, nanti ada ghostwriternya, ada yang nulis resume-resume setiap pagi. Itu. Dan alhamdulillah kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Dan pada kesempatan pagi hari ini ada Bu Rahma yang sudah resen dan juga Bu Irma ya. Silakan Bu Rahma. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Reza dan Ustadz. Sebelumnya mau bertanya terkait dengan materi sakinah dan mutmainah, Ustadz. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa sakinah itu kita masih butuh sesuatu ikhtiar untuk menenangkan diri. Sedangkan kalau mutmainah itu dalam kondisi apapun kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, lalu Ustadz yang mau saya tanyakan, apakah mutmainah ini kira-kira apa perbedaannya dengan pasrah seperti itu? Ya, Oh, dalam artian bahwa pasrah kepada Allah, kita tawakal ala Allah itu berarti kita memang pasrah sama Allah gitu. ya. Namun di mana letak ikhtiarnya, Ustadz? Artinya kayak gini, misalnya ya, eh qadarullah saya ditakdirkan menjadi single mom dan saya percaya bahwa Allah sudah menjamin rezeki saya, namun saya tetap berpikir untuk berikhtiar untuk menambah penghasilan karena masih ada anak-anak yang harus saya cukupkan kebutuhannya seperti itu, Ustadz. Atau misalnya dalam hal menahan amarah, eh, misalnya kita ingin apa namanya ya, memperbaiki sesuatu dengan seseorang, namun kita ingin menghindari marah, tapi kita ingin mengingatkan juga gitu, Ustadz. Nah, di mana posisinya posisi antara kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal, pasrah, apakah sama? Kita itu sifat mutmainah itu dengan pasrah aja gitu. Atau gimana, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nomor 1 apa ya? Punten, sedikit aja. Tadi udah kebayang di kepala. Apa Bu tadi Bu? Maaf. Terkait dengan Mutmainah. mutmainah dan sikap pasrah, Ustadz. Lalu Oke. posisinya kita Sama ikhtiar bagaimana ya. dengan Siap. ikhtiar? Ya. Siap. Gini Bu. Mutmainah itu kan tenang hanya dengan mengingat Allah. Tenang itu bukan berarti tidak ikhtiar. Ya Bu. Karena orang yang tenang pun tetap harus ikhtiar. Dan Allah bilang apa di surat 53? Kalau Ibu baca nanti ya surat 53 ayat 39. Surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya memperoleh apa yang diikhtiarkannya, apa yang dia usahakan. Tuh. Usaha pertama sebelum Ibu punya solusi dalam kehidupan, kan usaha pertama kan mencari ketenangan dulu, Bu. Kalau Ibu nggak tenang, bisa mikir apa enggak? Kalau Ibu gurung gusuh, panik, bisa mikir apa enggak? Kira-kira kalau lagi gurung gusuh, lagi panik, lagi apa sih kalau gurung gusuh teh, Kang Reza? lagi lagi gegeran gitu, panik, nggak jelas gitu kan, ibu bisa mikirin solusi apa nggak kira-kira? Nggak mungkin kan, gemerungsung tuh. Lagi bingung lagi, gemerungsung, buru-buru, lagi nggak tenang, lagi panik, bisa mikir nggak? Saya tanya itu dulu aja. Secara logis kita semua kalau tidak tenang nggak bisa mikir, ya Bu ya. Tuh. Makanya kalau ada masalah nomor 1 kan cari ketenangan dulu supaya apa? Lagi hektik ya, itu bahasa kerennya lagi hektik. Supaya apa? Minimal logika kita bisa berpikir dengan tenang, dengan jernih, bisa mikir kan. Nah, sekarang tenangnya tuh kemana? Apakah tenang hanya dengan mengingat Allah, atau tenang masih butuh nasihat dari orang lain? Inilah yang beda antara sakinah sama mutmainnah. Kalau ibu ada masalah, langsung ingat Allah dan tenang, ibu sudah mutmainnah. Dan ingat janjinya Allah. Begitu ingat Allah, Bu, Allah akan datang nggak membantu ibu. Bahkan nggak sempat mikir, kayaknya solusinya udah keburu datang tuh, ya Bu. Udah keburu datang. Kalau ibu ingat Allah, kata Allah kan fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat aku ingat kamu loh. Ya nggak? Kalau kamu ingat aku aja aku bantuin. Tuh, kata Allah kan gitu. Ya. Jadi kesimpulannya Bu, yang namanya mutmainnah itu tahap awal. Makanya takwa, sabar, tawakal itu kan respon pertama setelah ujian datang. Ya Bu, setelah ujian datang, termasuk yang saya minta tadi Ibu latihan kan, latihan menyebutkan Alhamdulillah, menganggap semuanya kebaikan. Itu saya mintanya respon pertama ya Bu. Begitu ada kejadian langsung kebaikan, Alhamdulillah. Gas habis langsung Alhamdulillah. Kena macet langsung respon Alhamdulillah. Dompet ketinggalan, duitnya kurang langsung Alhamdulillah. Gitu, itu respon pertama.
Apakah setelah itu ibu nggak ikhtiar? Bu, tetap ikhtiar, bu. Nggak mungkin enggak. Makanya saya membedakan antara pasrah karena nyerah sama pasrah karena ilmu. Kalau ibu pasrah karena beriman, ibu pasrah karena takwa. Tawakal itu adalah pasrah dengan dasar ilmu, dengan dasar keimanan. Orang yang tawakal itu energinya penuh, Bu. Energinya penuh, akan bergerak terus. Tapi orang yang pasrah karena nyerah, ya Bu, biasanya kan lemes, bener nggak? Ya pasrah aja dah, mati ya mati, udah geletaknya begini. Nah, betul nggak? Bisa bedain ya Bu ya, pasrah, nyerah sama pasrah karena takwa. Takwa itu kan kita tawakalnya kepada Allah pakai ilmu, Bu. Ada nggak orang tawakal nggak pakai ilmu? Ah, saya tawakal aja. Apa yang ditawakalin? Nggak tahu. Nah, nggak mungkin. Tawakal itu dasarnya ilmu. Dasarnya keyakinan kita Allah pasti tolong. Dasarnya apa? Allah nggak akan menzolimi hambanya. Tuh, itu dasar takwa. Sehingga di mana letak ikhtiar? Ikhtiar itu letaknya adalah di sebelum mutmainnah, saat mengejar melanjutkan kehidupan tuh ikhtiar ada semua, Bu. Karena mau mutmainnah perlu diikhtiarkan. Menjemput solusinya juga perlu diikhtiarkan. Setelah dapat idenya juga kan harus diikhtiarkan lagi dikerjainnya, Bu ya. Tapi ingat sekali lagi, buat orang beriman ikhtiar cuma amal soleh, Bu. Dia tidak menuhankan ikhtiar. Makanya dia nggak akan bilang untung ada mobilnya. Mobil itu cuma wasilah, cuma ikhtiar. Untung jalanannya lancar. Enggak, yang melancarkan Allah. Tuh. Jadi dia bukan fokus sama ikhtiarnya, dia fokus sama Allahnya. Untung ke dokter, untung minum obat. Enggak, Bu. Minum obat itu cuma ikhtiar, ke dokter itu cuma ikhtiar. Nah, jadi di mana posisi ikhtiar? Ikhtiar jalan terus, Bu. Saya yakin yang memberikan rezeki Allah, tapi saya dagang apa enggak? Dagang, tapi saya nggak pernah bilang untung dagang jadi punya duit, nggak pernah gitu. Tapi bilangnya apa? Ada Allah. Terus dagang ngapain? Nah, dagang mah amal soleh, ya kan? Gitu ya, Bu ya? Bisa bedain ya. Jadi tetap ikhtiar nggak kira-kira? Tetap ikhtiar, Bu. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua yang namanya pasrah bisa dibedakan ya. Pasrah karena ilmu atau pasrah karena nyerah. Orang yang pasrah karena ilmu itu energinya penuh, energinya kokoh, ya. Tapi kalau pasrahnya udah nyerah, beda. Ada orang yang tawakal karena dablek, ada orang yang tawakal karena ilmu, betul nggak? Kalau tawakal karena dablek apa kira-kira ciri-cirinya? Ya bodo amat gitu ya Bu ya. Bodo amat udah nggak usah dipikirin dah gitu kan. Tapi kalau tawakal karena ilmu gimana? Wah kan energinya tetap powerful. Tenang ada Allah. Beda rasanya Bu. Ibu nanti pelan-pelan akan bisa membedakan mana nyerah dan mana tawakal. Mana yang pasrah karena ilmu, mana yang pasrah karena nyerah. Tuh. Ya, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ngerasain sendiri. Memang sulit untuk diceritakan secara teori keilmuan, tapi bisa dirasakan di hati. Tuh. Sip. Sementara gitu dulu ya Bu ya, Bu Rahma ya. Terima kasih banyak, Barakallahu fiik. Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Rahma dan teman-teman yang lain. Izin teman-teman, ini sebetulnya sudah jam 6:45, tapi karena tadi saya janji 2 orang ya, boleh deh ke Bu Irma, silahkan Bun. Atau duluan Kak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materi hari ini benar-benar nampar bener sekali. Ibu senang banget ditampar-tampar. Pak Ustadz saya mau tanya, itu kan Pak Ustadz bilang sakinah, mutmainnah, dan takwa. Apakah Pak Ustadz bilang orang bertakwa nggak mungkin mutmainnah, kan gitu? Benar nggak itu? Kalau orang bertakwa itu pasti mutmainnah, bukan? Enggak. Iya, betul. Nah, yang saya tanyakan, itu kan saya pengen ya Pak Ustadz levelnya seperti mutmainnah, terus tenang. Kadang-kadang semua manusia kan pasti ada benturan komen, dan lain. Nah, itu menancapkan mutmainnah itu, misalnya gas habis gitu loh. Istighfar dulu baru alhamdulillah, atau alhamdulillah istighfar, itu yang saya tanyakan. Yang kedua, Pak Ustadz kan pernah ngajarkan sesuatu yang kejadian tidak enak, langsung cepat merilis, kan gitu. Nah, itu bagaimana caranya cepat merilis itu? Dan emang saya tahu butuh latihan. Maksud saya, keyakinan untuk seperti itu bagaimana caranya? Mohon terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kapan kita nyebut astagfirullah, kapan bisa menyebut alhamdulillah?
Ibu nyebut astagfirullah kalau ibu bikin salah. Kalau gas habis kan bukan salah ibu. Emang gas habis salah ibu? Ya kan? Emang jalanan macet salah ibu? Enggak kan? Jalanan macet kan bukan ibu yang bikin salah. Kalau ibu tiduran di tengah jalan akhirnya jadi macet, ibu bikin salah tuh. Kenapa? Karena gara-gara ibu jalanan jadi macet. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau ibu hari ini masak gasnya habis, ibu nggak perlu istighfar karena gas habis bukan salah ibu kan? Ibu di situ bisa merespon dengan dua cara. Satu, subhanallah, maha suci Allah. Karena bisa jadi itu adalah keburukan buat ibu lagi masak gasnya habis. Tapi keburukan ibu itu bukan salah ibu dan juga bukan salah Allah. Betul nggak? Makanya kita bilang subhanallah. Tapi kalau ibu mau levelnya takwa, ibu tinggal bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Gas habis, alhamdulillah. Ini ciri orang bertakwa. Gimana cara menanamkan keyakinan, Bu? Cara menanamkan keyakinannya itu jangan banyak mikir, udah jalanin aja. Tuh. Cara saya begitu, memang nggak bisa lagi. Coba kalau ibu hari ini kebanyakan mikir, alhamdulillah. Habis itu mikir lagi, nih jalanan macet ya, ibu jalanan macet. Begitu mau berangkat kerja, jalanan macet. Berangkat kemanapun, jalanan macet. Ibu langsung bilang, alhamdulillah, macet juga kebaikan dari Allah. Harusnya kan selesai itu, Bu. Itulah namanya kholas. Kholas artinya selesai. Namanya ikhlas. Ikhlas itu selesai. Tapi kadang-kadang kita nggak selesai di situ. Habis ibu ngomong, alhamdulillah kebaikan dari Allah. Tapi habis itu mikir, tapi kalau macetnya lama, telat juga nanti saya nih. Nah itu kan, itu yang begitu tuh jangan dikerjain maksud saya. Jangan. Kalau saya nggak pernah, kalau sudah alhamdulillah kebaikan dari Allah selesai Bu. Selesai sudah, kholas saja, ikhlas saja. Oh iya ya, betul juga ya. Oh nggak punya duit buat bayar token. Alhamdulillah, kebaikan dari Allah. Selesai. Jangan kadang-kadang iseng tuh. Tapi ntar kalau mati dan duitnya beneran nggak ada gimana ya? Itulah yang nggak pernah tuh saya lakukan, Bu. Kadang-kadang manusia begitu tuh. Kemarin pun ngisi kajian, ya Bu. Kemarin pagi saya ngisi kajian. Ada ibu-ibu yang tanya gitu, nanti kalau sampai saatnya nggak ada gimana? Lah, dari sekarang sampai saatnya, itu kan masih ada waktu, Bu. Betul nggak? Ya kan? Misalnya token sisa 5 baru bunyi kan? Bener nggak? Token sisa 5 baru bunyi. Dan saya sudah latihan Bu, kalau di rumah mati semua, AC mati, cuma kulkas doang, itu sehari satu. Berarti kesimpulannya kalau 5, kan masih bisa 5 hari, bener nggak? Dari sekarang ke 5 hari, itu jangan banyak mikir, ntar kalau nggak ada gimana ya? Ini kan berarti menghayal kan ke depan kan? Tuh. Makanya saya menghentikan hayalan tadi. Siapa yang membangkitkan hayalan? Yang membangkitkan hayalan itu setan, Bu. Ibu baca surat 4 ayat 119 120. Tuh, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitonu illa ghurura. Setan membangkitkan angan-angan kosong yang menipu saja. Ibu mikir hari ini buat 5 hari lagi, mau ngapain? Kan dalam 5 hari Allah bisa kasih pertolongan. Yakin di dalam hati. Supaya yakin nggak rubah-rubah gimana caranya. Jangan mikirin yang 5 hari lagi. Ntar yang 5 hari lagi nggak ada gimana Ustadz kalau nggak ada duitnya? Saya juga nggak bisa jawab. Betul lah Bu? Kalau ibu nanya sama saya, Ustadz kalau nanti pas saya ini contoh ya anak saya nih Bu. Anak saya hari ini lagi daftar sekolah. Dan kalau lulus, pendaftarannya tuh harus bayar tunai tanggal 22 Februari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Februari. Sekarang ke tanggal 22, duitnya belum ada. Kalau istri saya nanya, ya kalau tanggal 22 duitnya belum ada gimana? Emang saya bisa jawab Bu? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa jawab. Lalu kalau nggak bisa jawab ngapain ditanya? Kadang-kadang kita iseng sama diri sendiri mempertanyakan hal-hal yang kita sendiri nggak bisa jawab. Inilah dalil surat 5 ayat 101 102. Ini yang sering saya lakukan Ibu. Surat 5 ayat 101 sampai 102. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan nanya-nanya hal-hal yang ibu sendiri nggak bisa jawab. Ngapain? Sampai tanggal 22 kalau duitnya nggak ada gimana? Lah, saya juga nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, sudah serahkan saja sama Allah. Yakin aja. Tuh, itulah takwa, Ibu. Itulah mutmainnah. Jadi saran saya jangan ngutak-ngatik ya ibaratnya borok Bu udah kering di kotak-katik kan berdarah lagi. Udah yakin ditanya-tanya bingung lagi. Tuh. Tapi Ustadz namanya manusia kan mikir. Nah, ya sudah. Silahkan kalau ibu masih terus tetap di situ, ya berarti ibu belum akan nyampe mutmainnah. Mutmainah itu hanya dengan mengingat Allah. Duitnya tanggal 22 belum ada gimana? Ada Allah. Tenang lagi. Nyebut mutmainah tuh. Tapi kalau ibu sudah sakinah, nanti ada misalnya gini, Kang Reza bilang begini, Bu Irma kalau tanggal 22 duitnya nggak ada, saya jamin. Nah, ibu baru sakinah.
Karena ada yang ngegaransi, Bu. Baru sakinah ya. Beda nggak? Bisa bedain, Bu ya? Nah, jadi gimana caranya supaya yakin? Jangan dikorek-korek lah, jangan ditanya-tanya ulang. Surat 5 ayat 101 sampai 102. Ya, gitu ya Bu Irma. Itu yang saya praktekin. Ya, kalau Ibu belum mampu sampai level situ, nggak apa-apa. Makanya butuh latihan. Tadi, alhamdulillah semua kebaikan. Dan sudah selesai, kholas, ikhlas selesai. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekaligus saya closing aja, Kang Reza ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya manusia itu dapat ketenangan dari Allah. Ketenangan ada dua level, sakinah atau mutmainnah. Sakinah berarti tenang dari Allah yang kita butuh penguatan lain. Misalnya teman yang menasehati, ayat-ayat Quran yang menguatkan. Tapi kalau orang mutmainnah, bukan berarti tidak butuh ayat Quran ya. Mutmainnah itu sudah tenang duluan dengan mengingat Allah. Ayat Quran yang dibaca adalah untuk nambahin ilmu, nambahin pengetahuan, nambahin wawasan, sehingga ilmu kita makin hari makin naik, makin hebat, makin naik levelnya. Ya, dan semua harus berjuang nyampe ke level mutmainnah, karena hanya mutmainnah lah yang bisa masuk surga. Surganya ada dua, surga yang dasarnya buat orang beriman dan surga buat orang bertakwa. Bisa jadi ibu hari ini mutmainnah sudah masuk surga, tapi buat level beriman. Jangan lupa naik ke level bertakwa dengan cara menganggap semuanya kebaikan. Kita latihan sama-sama hari ini ya, dari sekarang sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya. Kita ketemu lagi nanti di MSP. Tadi ada yang nanya nomor WA saya, ikut aja ke MSP. Insya Allah di situ ada saya dan ada nomor WA saya. Dan sampai dengan hari ini, alhamdulillah Allah izinkan belum gagal menjawab pertanyaan ya. Artinya bukan soal jawabnya benar apa salah, bukan. Maksudnya masih Allah sempatkan terus untuk menjawab pertanyaan. Urusan benar salah, Allah nanti yang kasih ilham buat menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Indra yang pagi hari ini sudah membersamai kita dengan materinya, dengan diskusinya ya, tanya jawab dengan buat kita semua Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, kita bisa mengamalkan. Yuk sama-sama kita terus memperbaiki diri kita ya, berlatih. Intinya kan latihan ya, ini tuh skill yang bisa kita pergunakan selama hidup gitu ya kan. Kalau kita nggak latihan gimana kita bisa terus bilang semua ini kebaikan dari Allah ya. Maka terus latihan. Apapun nanti nih setelah tutup Zoom biasanya langsung tuh ujian sesungguhnya dalam kehidupan, praktek langsung dikasih soalnya sama Allah ya. Kalau pas ngajinya mah, waduh, alhamdulillah Ustadz, gitu kan. Nah, insya Allah ya nanti siap semua Bapak Ibu dengan segala soal-soal kehidupan yang akan Allah berikan hari ini. Gimana dapat sesuatu? Coba boleh diketik dulu dong di kolom chat. Pagi hari ini dapat apa aja? Alhamdulillah ada Allah, oke. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah Engkau bawa aku ke kajian ini. Doakan saya Ustadz 3 hari lagi bayar untuk anak pertama saya, semoga ada rezekinya. Sama-sama Bu, saling mendoakan. Sama lah kita mah ya kan di situ-situ juga. Sama dengan ajaran baru ini. Belum kelihatan tapi tenang ada Allah, tenang ada Allah. Tugas kita berikhtiar sebagai amal soleh insya Allah ya. Siap insya Allah. Oke, terima kasih sekali lagi bagi yang mau jumpa bersama Ustadz Indra di Intimate Session nanti malam. Yuk saya undang sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan MSP, silahkan tinggal diklik aja link pendaftarannya atau tanya ke Kak Hadijah, karena intimate banget sesi tanya jawabnya, sesi diskusinya lebih banyak gitu ya kalau bersama Ustadz Indra di Intimate Session. Jadi silahkan bagi yang mau bergabung tuh langsung ada tuh di kolom chat ya. Itu aja mungkin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semua keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Masih 584 yang Allah hadirkan, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya hari ini ya, diridhoi setiap aktivitasnya, dan kita semuanya insya Allah jadi hamba-hamba yang semakin disayang sama Allah. Kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaik yang buat kita semua. Yuk.
Sehat-sehat. Terima kasih ya. Pak Maisa Bu Martini, Sampai jumpa di baik sehat. Bunda Rina, Bunda Lati, sampai jumpa. Makasih Ustaz, Kang Reza. Tolong dipisahkan ya. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I find